Pada malam tanggal 31 Januari tahun 2021, sebagian besar warga Myanmar menjalani hidup seperti biasa. Di Yangon, kota terbesar di negara itu, lampu-lampu restoran masih menyala hingga larut malam. Anak-anak muda memenuhi kedai kopi sambil bermain ponsel dan berdiskusi tentang masa depan. Di Mandalay, para pedagang menutup toko setelah seharian bekerja. Di Naypyidaw, ibu kota yang dibangun khusus oleh pemerintah, para anggota parlemen terpilih sedang bersiap menghadiri sidang pertama parlemen hasil pemilu beberapa jam kemudian. Tidak ada sirene, tidak ada suara tembakan, tidak ada tanda-tanda bahwa ketika matahari terbit, negara itu akan memasuki babak baru yang mengubah hidup jutaan orang. Bagi banyak orang Indonesia, Myanmar mungkin hanya terlihat sebagai salah satu negara di Asia Tenggara. Namun bagi rakyatnya sendiri, negara itu membawa beban sejarah yang panjang. Sejak kudeta militer tahun 1962, sebagian besar kehidupan modern Myanmar berada di bawah pengaruh atau kendali langsung angkatan bersenjata yang dikenal sebagai Tatmadaw. Selama puluhan tahun, rakyat hidup dalam sistem yang membatasi kebebasan politik, mengontrol media, dan menempatkan militer sebagai kekuatan paling dominan di negara tersebut. Banyak generasi tumbuh tanpa pernah merasakan pemilu yang benar-benar kompetitif. Banyak orang tua menghabiskan sebagian besar hidup mereka dalam keadaan di mana kritik terhadap pemerintah dapat membawa konsekuensi serius. Demokrasi bukan sesuatu yang dianggap biasa. Demokrasi adalah sesuatu yang selama bertahun-tahun terasa jauh dan sulit dijangkau. Perubahan mulai terasa pada awal dekade 2010-an. Setelah bertahun-tahun isolasi, Myanmar perlahan membuka diri kepada dunia. Sanksi internasional mulai dilonggarkan, investasi asing masuk, internet yang sebelumnya terbatas mulai menjangkau masyarakat luas. Bagi banyak anak muda Myanmar, Facebook bukan sekadar media sosial, melainkan jendela pertama mereka ke dunia luar. Generasi yang lahir pada akhir 1990-an dan awal 2000-an tumbuh dalam suasana yang berbeda dari orang tua mereka. Mereka mulai mengenal kebebasan berbicara, mengikuti perkembangan dunia internasional, dan membayangkan masa depan yang lebih luas daripada yang pernah dimiliki generasi sebelumnya. Di tengah perubahan itu, muncul satu tokoh yang memiliki arti besar bagi jutaan warga Myanmar, Aung San Suu Kyi. Putri dari Jenderal Aung San, pahlawan kemerdekaan Myanmar, Suu Kyi telah menjadi simbol perjuangan demokrasi sejak akhir 1980-an. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam tahanan rumah dan menjadi wajah oposisi terhadap pemerintahan militer. Bagi banyak orang di luar negeri, citranya mengalami perubahan setelah krisis Rohingya. Namun di dalam Myanmar, terutama di kalangan mayoritas penduduk, Suu Kyi masih dianggap sebagai simbol perjuangan sipil melawan dominasi militer. Dukungan terhadap dirinya tetap sangat kuat. Ketika pemilu nasional digelar pada November tahun 2020, antusiasme masyarakat terlihat di berbagai wilayah negara. Warga rela mengantre berjam-jam untuk memberikan suara. Banyak pemilih muda ikut berpartisipasi dalam pemilu nasional pertama yang benar-benar mereka pahami sebagai orang dewasa. Hasilnya sangat jelas. Partai National League for Democracy atau NLD kembali meraih kemenangan besar. Partai yang didukung militer, Union Solidarity and Development Party atau USDP, mengalami kekalahan telak. Bagi pendukung demokrasi, hasil tersebut bukan sekadar kemenangan politik. Itu dianggap sebagai konfirmasi bahwa rakyat ingin melanjutkan perubahan yang telah dimulai satu dekade sebelumnya. Di berbagai kota, kemenangan itu disambut dengan optimisme yang sulit diukur hanya melalui angka. Seorang mahasiswa hukum di Yangon mungkin mulai membayangkan karir di negara yang lebih terbuka. Seorang pemilik usaha kecil mulai berani mengambil pinjaman untuk memperluas bisnisnya. Seorang guru percaya murid-muridnya akan tumbuh dalam sistem yang lebih bebas daripada yang pernah ia alami. Harapan-harapan itu tidak muncul dari pidato politik. Mereka muncul dari kehidupan sehari-hari. Dari keyakinan sederhana bahwa masa depan akan lebih baik daripada masa lalu.
Namun di balik optimisme masyarakat, ketegangan sedang berkembang di lingkaran kekuasaan. Militer Myanmar tidak pernah benar-benar kehilangan pengaruhnya. Konstitusi tahun 2008 yang disusun di bawah pemerintahan militer memberikan Tatmadaw sejumlah hak istimewa yang tidak dimiliki institusi lain. Militer mengendalikan kementerian penting, memiliki kursi parlemen yang dijamin tanpa pemilu, dan mempertahankan kekuatan ekonomi yang sangat besar melalui jaringan perusahaan yang luas. Bahkan selama masa transisi demokrasi, militer tetap menjadi salah satu institusi paling kuat di negara itu. Salah satu tokoh paling penting dalam sistem tersebut adalah Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Sebagai panglima tertinggi Tatmadaw, ia memimpin salah satu angkatan bersenjata terbesar di Asia Tenggara. Pada awal 2021, masa pensiunnya mulai menjadi bahan spekulasi politik. Di saat yang sama, hasil pemilu menunjukkan bahwa pengaruh politik militer di mata pemilih semakin melemah. Bagi sebagian pengamat, situasi itu menciptakan ketegangan yang berbahaya antara kehendak rakyat dan kepentingan institusi yang selama puluhan tahun terbiasa berada di pusat kekuasaan. Setelah hasil pemilu diumumkan, militer mulai menuduh adanya kecurangan dalam jutaan suara. Tuduhan itu segera menjadi berita utama nasional. Namun Komisi Pemilihan Myanmar menolak klaim tersebut dan menyatakan tidak menemukan bukti yang cukup untuk membatalkan hasil pemilu. Bagi sebagian besar warga, perdebatan itu terasa seperti konflik politik biasa yang akan diselesaikan melalui jalur hukum dan parlemen. Tidak banyak yang membayangkan bahwa perdebatan tersebut akan menjadi alasan resmi untuk tindakan yang jauh lebih drastis. Menjelang akhir Januari, sejumlah diplomat asing dan analis mulai mengeluarkan peringatan mengenai meningkatnya ketegangan. Beberapa pernyataan dari petinggi militer dianggap tidak biasa. Rumor tentang kemungkinan intervensi mulai beredar di kalangan jurnalis dan pengamat politik. Namun bagi masyarakat umum, kehidupan terus berjalan. Pasar tetap buka, sekolah tetap beroperasi. Orang-orang tetap membuat rencana untuk minggu berikutnya. Seperti banyak negara yang berada di ambang krisis besar, Myanmar tampak tenang justru beberapa jam sebelum semuanya berubah. Malam itu, jutaan warga Myanmar pergi tidur dengan keyakinan bahwa keesokan harinya parlemen baru akan mulai bekerja. Mereka percaya proses demokrasi sedang bergerak maju. Mereka tidak tahu bahwa pada saat yang sama, kendaraan militer mulai bergerak menuju berbagai lokasi strategis. Daftar nama sudah disiapkan, operasi sudah direncanakan, dan ketika sebagian besar rakyat masih tertidur, sejumlah pemimpin negara hanya tinggal beberapa jam lagi sebelum pasukan bersenjata mengetuk pintu rumah mereka. Beberapa jam setelah tengah malam pada tanggal 1 Februari tahun 2021, Myanmar masih terlihat tenang. Jalan-jalan utama Yangon mulai sepi. Lampu-lampu rumah perlahan padam. Sebagian besar warga sudah tertidur karena keesokan harinya akan menjadi hari penting bagi negara mereka. Parlemen hasil pemilu 2020 dijadwalkan memulai masa sidang barunya. Bagi jutaan pendukung demokrasi, hari itu seharusnya menjadi kelanjutan dari proses yang telah mereka pilih melalui kotak suara. Namun ketika sebagian besar rakyat sedang tidur, operasi yang telah dipersiapkan secara rahasia mulai bergerak di berbagai penjuru negara. Di Naypyidaw, ibu kota administratif Myanmar yang terkenal dengan jalan-jalannya yang lebar dan kompleks pemerintahan yang tersebar jauh satu sama lain, kendaraan militer mulai meninggalkan pangkalan menuju sasaran yang telah ditentukan. Operasi berlangsung dalam keheningan. Tidak ada pengumuman resmi. Tidak ada peringatan kepada publik. Berbeda dengan kudeta yang melibatkan tank di jalanan atau jet tempur di langit, operasi ini dirancang untuk berlangsung cepat dan nyaris tak terlihat. Sasaran utamanya bukan gedung atau infrastruktur, melainkan manusia. Daftar nama telah disusun, rumah-rumah telah dipetakan. Dalam beberapa jam, sebagian besar kepemimpinan sipil Myanmar akan berada dalam tahanan. Salah satu target utama adalah Aung San Suu Kyi. Selama lebih dari 3 dekade, namanya telah menjadi simbol perjuangan demokrasi Myanmar. Bagi pendukungnya,
Ia bukan sekadar pemimpin partai. Ia adalah representasi harapan bahwa rakyat biasa dapat menentukan masa depan negara mereka sendiri. Pada dini hari itu, pasukan keamanan mendatangi kediamannya. Detail pasti mengenai menit-menit penangkapannya tidak pernah sepenuhnya terungkap ke publik, tetapi hasil akhirnya jelas. Sebelum matahari terbit, perempuan yang pernah menghabiskan hampir 15 tahun dalam tahanan rumah itu kembali kehilangan kebebasannya. Tidak jauh dari sana, operasi yang sama juga menyasar Presiden Win Min. Sebagai kepala negara yang dipilih melalui proses demokratis, keberadaannya memiliki arti simbolis yang sangat penting. Menurut berbagai laporan, Win Min menolak menandatangani dokumen yang akan memberikan legitimasi terhadap tindakan militer. Tak lama kemudian ia juga ditahan. Dalam waktu yang hampir bersamaan, puluhan menteri kabinet, anggota parlemen, pejabat senior partai NLD, aktivis, dan tokoh sipil lainnya ikut diamankan. Banyak di antara mereka baru menyadari apa yang sedang terjadi ketika pasukan sudah berada di depan pintu rumah. Sementara operasi penangkapan berlangsung, infrastruktur komunikasi negara mulai menjadi sasaran berikutnya. Jalur telepon terganggu, siaran televisi mengalami perubahan, akses internet mulai dibatasi di sejumlah wilayah. Bagi militer, penguasaan komunikasi adalah elemen penting. Mereka memahami bahwa informasi dapat menyebar lebih cepat daripada kendaraan militer. Jika para pemimpin sipil mampu mengorganisasi perlawanan atau mengirim pesan kepada masyarakat, situasi dapat berkembang jauh lebih sulit dikendalikan. Karena itu, bahkan sebelum rakyat mengetahui bahwa kudeta sedang berlangsung, kemampuan mereka untuk saling berkomunikasi mulai dipersempit. Ketika fajar mendekat, kebingungan mulai menyebar di kalangan warga biasa. Banyak orang terbangun dan mendapati telepon mereka tidak berfungsi sebagaimana biasanya. Sebagian mencoba membuka Facebook dan menemukan layanan yang tidak stabil. Yang lain menerima pesan dari kerabat yang bertanya apakah mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Di berbagai kota, rumor mulai beredar lebih cepat daripada informasi resmi. Ada yang mengatakan pemerintah telah jatuh. Ada yang mengira sedang terjadi keadaan darurat keamanan. Tidak sedikit yang menganggap gangguan komunikasi hanya masalah teknis biasa. Pada jam-jam pertama itu, sebagian besar rakyat Myanmar masih belum memahami bahwa negara mereka sedang mengalami perubahan politik terbesar dalam 1 dekade terakhir. Di rumah-rumah biasa, pagi itu dimulai dengan cara yang berbeda dari biasanya. Seorang guru di Mandalay menyalakan televisi untuk mengikuti berita sebelum berangkat bekerja dan menemukan siaran yang tidak biasa. Seorang mahasiswa di Yangon membuka media sosial dan mendapati teman-temannya mulai membagikan kabar mengenai penangkapan para pemimpin negara. Seorang pegawai bank menerima telepon dari rekan kerjanya yang meminta dirinya tidak meninggalkan rumah sampai situasi lebih jelas. Tidak ada ledakan, tidak ada suara tembakan di jalan-jalan. Namun perlahan, kesadaran mulai muncul bahwa sesuatu yang sangat besar sedang terjadi. Beberapa jam kemudian, militer akhirnya mengumumkan langkah yang telah mereka ambil. Mereka menyatakan keadaan darurat nasional selama 1 tahun dan mengumumkan bahwa kekuasaan negara dialihkan kepada Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing. Alasan yang diberikan adalah dugaan kecurangan dalam pemilu November tahun 2020. Bagi para jenderal, tindakan itu diklaim sebagai langkah untuk melindungi konstitusi dan menjaga stabilitas negara. Namun bagi jutaan warga yang baru beberapa bulan sebelumnya memberikan suara dalam pemilu, pengumuman tersebut terasa seperti pembatalan terhadap pilihan mereka. Di luar Myanmar, berita tentang kudeta mulai menyebar ke seluruh dunia. Pemerintah asing, organisasi internasional, dan media global berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Namun di dalam negeri, perhatian rakyat jauh lebih sederhana. Mereka ingin tahu apakah para pemimpin yang mereka pilih masih hidup. Mereka ingin tahu apakah hasil pemilu mereka masih berarti. Mereka ingin tahu apakah masa depan yang selama ini mereka bangun perlahan-lahan telah berakhir dalam 1 malam. Yang membuat situasi semakin mengejutkan adalah betapa cepat semuanya terjadi.
Tidak ada pertempuran besar, tidak ada pengepungan ibu kota, tidak ada perlawanan bersenjata yang terlihat di jalanan. Dalam hitungan jam, para pemimpin sipil telah ditahan, komunikasi telah dibatasi, dan militer telah mengumumkan pengambilalihan kekuasaan. Dari sudut pandang para jenderal, operasi itu tampak berhasil. Negara berada di bawah kendali mereka sebelum sebagian besar rakyat bahkan sempat sarapan. Namun para perencana kudeta membuat satu asumsi yang keliru. Mereka percaya bahwa jika para pemimpin ditangkap dan institusi negara dikuasai, masyarakat akan menerima kenyataan baru tersebut seperti yang pernah terjadi pada generasi-generasi sebelumnya. Mereka tidak sepenuhnya memahami bahwa Myanmar tahun 2021 berbeda dengan Myanmar puluhan tahun lalu. Selama satu dekade terakhir, jutaan warga telah merasakan seperti apa hidup dengan lebih banyak kebebasan. Mereka telah merasakan hak memilih, hak berbicara, dan harapan untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Dan dalam beberapa hari berikutnya, justru rakyat biasa, dokter, guru, mahasiswa, pegawai negeri, dan pekerja biasa yang akan menunjukkan bahwa mengambil alih negara ternyata jauh lebih mudah daripada mengambil kembali harapan sebuah generasi. Pada pagi hari tanggal 1 Februari tahun 2021, para jenderal Myanmar kemungkinan percaya bahwa bagian tersulit dari operasi mereka telah selesai. Aung San Suu Kyi telah ditangkap. Presiden Win Myint telah diamankan. Para menteri dan anggota parlemen berada dalam tahanan. Komunikasi nasional mengalami gangguan. Televisi negara mulai menyiarkan pernyataan militer. Secara teori, semua elemen klasik sebuah kudeta telah berhasil dilaksanakan. Namun ada satu hal yang tidak tercantum dalam daftar target operasi malam itu, perasaan jutaan warga Myanmar yang baru saja melihat suara mereka dibatalkan dalam semalam. Pada jam-jam pertama setelah pengumuman keadaan darurat, suasana di berbagai kota lebih banyak diwarnai kebingungan daripada kemarahan. Orang-orang berkumpul di rumah, kantor, dan tempat kerja sambil mencoba memahami informasi yang saling bertentangan. Di Yangon, banyak pegawai datang bekerja hanya untuk mendiskusikan berita yang baru mereka dengar. Di Mandalay, mahasiswa mulai memenuhi grup percakapan daring yang masih berfungsi. Di Naypyidaw, para pegawai pemerintahan mencoba mencari tahu apakah mereka masih memiliki atasan yang sama seperti sehari sebelumnya. Selama beberapa waktu, negara seperti menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun tidak lama kemudian, sebuah bentuk perlawanan mulai muncul dari tempat yang tidak diduga banyak orang. Bukan dari partai politik, bukan dari kelompok bersenjata, dan bukan dari para pejabat tinggi yang telah ditangkap. Perlawanan pertama datang dari rumah sakit. Di berbagai kota, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan mulai menyatakan bahwa mereka tidak akan bekerja di bawah pemerintahan hasil kudeta. Keputusan itu bukan langkah yang mudah. Myanmar masih menghadapi berbagai tantangan kesehatan, dan banyak tenaga medis memahami bahwa tindakan mereka dapat mengancam karir bahkan kebebasan mereka sendiri. Namun bagi banyak dokter muda, menerima kudeta dianggap sama dengan menerima hilangnya masa depan yang selama ini mereka perjuangkan. Gerakan tersebut kemudian dikenal sebagai Civil Disobedience Movement atau CDM. Pada awalnya hanya melibatkan kelompok tenaga kesehatan, tetapi penyebarannya berlangsung sangat cepat. Dalam hitungan hari, guru, dosen, pegawai kementerian, pekerja perbankan, petugas transportasi, hingga pegawai perusahaan milik negara mulai bergabung. Mereka tidak membawa senjata, mereka tidak menyerang instalasi militer. Bentuk perlawanan mereka sederhana, menolak menjalankan sistem yang baru saja mengambil alih negara. Bagi militer yang terbiasa menghadapi ancaman fisik, bentuk perlawanan seperti ini jauh lebih sulit dipadamkan. Di berbagai rumah sakit, muncul pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dokter yang biasanya merawat pasien kini harus memilih antara menjalankan profesi mereka atau mempertahankan prinsip politik mereka. Sebagian tetap memberikan layanan darurat bagi masyarakat sambil menolak bekerja di bawah struktur yang dikendalikan junta.
Sebagian lainnya membuka klinik-klinik sukarela di luar fasilitas pemerintah. Banyak yang mengetahui bahwa nama mereka sedang dicatat oleh aparat keamanan. Namun mereka tetap melanjutkan perlawanan. Di kemudian hari, sejumlah tenaga medis menjadi buronan, ditangkap, atau terpaksa meninggalkan rumah mereka sendiri karena aktivitas tersebut. Sementara itu, kemarahan masyarakat mulai menemukan bentuk yang lebih terlihat. Pada malam-malam pertama setelah kudeta, suara dentingan logam mulai terdengar dari berbagai penjuru Myanmar. Warga keluar ke balkon, jendela, dan halaman rumah sambil memukul panci, wajan, dan peralatan dapur lainnya. Bagi orang luar, tindakan itu mungkin tampak aneh. Namun dalam tradisi Myanmar, suara tersebut dipercaya dapat mengusir roh jahat. Kini tradisi lama itu memperoleh makna baru. Setiap dentingan menjadi bentuk penolakan terhadap kekuasaan militer. Di kota-kota besar, suara ribuan panci dan wajan yang dipukul bersamaan memenuhi udara malam. Tidak ada pemimpin yang mengorganisasi aksi tersebut. Tidak ada panggung utama, namun seluruh negeri seolah berbicara dengan satu suara. Ketika hari-hari berlalu, keberanian masyarakat semakin terlihat di jalanan. Demonstrasi mulai muncul di Yangon, Mandalay, Naypyidaw, dan puluhan kota lain. Awalnya jumlah mereka hanya ratusan, kemudian ribuan, lalu puluhan ribu. Tidak lama kemudian, jumlah demonstran mencapai ratusan ribu orang. Banyak di antara mereka adalah generasi yang tidak pernah mengalami langsung masa junta militer yang paling keras. Mereka tumbuh dalam era internet, media sosial, dan kebebasan yang relatif lebih besar. Bagi generasi ini, demokrasi bukan konsep abstrak. Demokrasi adalah sesuatu yang telah mereka rasakan sendiri. Karena itu, mereka tidak melihat kudeta sebagai perubahan politik biasa. Mereka melihatnya sebagai pencurian terhadap masa depan mereka. Di tengah kerumunan demonstran, muncul wajah-wajah yang sebelumnya tidak dikenal siapapun. Seorang mahasiswa kedokteran yang membawa perlengkapan medis untuk membantu peserta aksi. Seorang guru sekolah yang menghabiskan hari-harinya membuat poster protes. Seorang pegawai bank yang menolak kembali bekerja meskipun kehilangan penghasilan. Seorang biksu yang berdiri di antara demonstran dan aparat keamanan. Mereka bukan tokoh nasional. Mereka tidak memiliki kekuasaan. Namun justru orang-orang seperti inilah yang mulai menjadi tulang punggung gerakan perlawanan. Simbol-simbol baru juga bermunculan. Salah satu yang paling terkenal adalah salam 3 jari yang diangkat ke udara. Gestur yang awalnya dikenal luas melalui film The Hunger Games itu diadopsi oleh demonstran sebagai lambang kebebasan dan perlawanan terhadap tirani. Dalam waktu singkat, simbol tersebut terlihat di poster, mural, foto profil media sosial, dan lautan manusia yang memenuhi jalan-jalan kota. Bagi banyak anak muda Myanmar, salam 3 jari menjadi cara sederhana untuk mengatakan bahwa mereka tidak menerima masa depan yang sedang dipaksakan kepada mereka. Namun yang membuat gerakan ini berbeda bukan hanya keberanian demonstrannya. Yang lebih mengejutkan adalah tingkat solidaritas masyarakat yang muncul hampir secara spontan. Pemilik restoran membagikan makanan kepada peserta aksi. Warga menyediakan air minum di pinggir jalan. Pengemudi kendaraan mengantar demonstran tanpa meminta bayaran. Para relawan mengumpulkan uang untuk membantu keluarga yang kehilangan pekerjaan karena ikut mogok nasional. Di banyak tempat, orang-orang yang sebelumnya tidak pernah saling mengenal mulai bekerja sama demi tujuan yang sama. Kudeta yang dimaksudkan untuk memperkuat kontrol negara justru menciptakan rasa persatuan yang belum pernah dirasakan banyak warga sebelumnya. Semakin besar demonstrasi, semakin jelas bahwa perhitungan militer tidak berjalan sesuai rencana. Para jenderal berhasil menangkap para pemimpin politik dalam satu malam, tetapi mereka gagal mematahkan semangat jutaan warga biasa. Setiap hari jumlah peserta aksi bertambah. Setiap minggu gerakan pembangkangan sipil semakin meluas. Dunia internasional mulai memperhatikan. Media global menyoroti keberanian para demonstran. Untuk sesaat, tampaknya rakyat Myanmar mungkin mampu memaksa militer mundur.
Namun sejarah Myanmar menunjukkan bahwa Tatmadaw jarang menyerahkan kekuasaan karena tekanan publik semata. Di dalam markas-markas militer, kesabaran para jenderal mulai menipis. Mereka telah menyaksikan demonstrasi berkembang dari kerumunan kecil menjadi gerakan nasional. Mereka melihat pegawai negeri melumpuhkan birokrasi, dokter menolak bekerja, dan jalan-jalan dipenuhi lautan manusia yang menantang otoritas mereka setiap hari. Dan ketika mereka memutuskan untuk mengakhiri perlawanan itu dengan kekuatan yang lebih keras, Myanmar akan memasuki fase yang jauh lebih gelap, fase ketika kota-kota berubah menjadi medan perjuangan, korban mulai berjatuhan, dan keberanian rakyat biasa diuji dengan harga yang sangat mahal. Selama beberapa minggu pertama setelah kudeta, jalanan Myanmar dipenuhi optimisme yang bercampur keberanian. Setiap hari, ratusan ribu orang turun ke jalan dengan keyakinan bahwa jumlah mereka terlalu besar untuk diabaikan. Demonstrasi berlangsung di Yangon, Mandalay, Naypyidaw, Bago, Moniwa, hingga kota-kota kecil yang jarang muncul dalam berita internasional. Para peserta aksi membawa bunga, poster, dan bendera. Banyak yang mengenakan pakaian berwarna merah, warna yang identik dengan partai NLD. Sebagian menyanyikan lagu-lagu perjuangan, sebagian lain hanya berdiri berjam-jam di bawah terik matahari sambil mengangkat 3 jari ke udara. Bagi banyak warga, ini bukan sekadar demonstrasi politik. Ini adalah upaya mempertahankan masa depan yang mereka yakini telah dirampas. Di berbagai kota, suasana demonstrasi seringkali menyerupai perayaan solidaritas nasional. Mahasiswa berjalan berdampingan dengan dokter. Biksu berjalan bersama pekerja pabrik. Pegawai kantor berdiri di samping pedagang kaki lima. Perbedaan usia, profesi, dan latar belakang seolah menghilang. Banyak warga yang belum pernah terlibat politik sebelumnya tiba-tiba menemukan diri mereka berada di tengah kerumunan puluhan ribu orang yang memiliki tujuan yang sama. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, banyak orang Myanmar merasakan bahwa mereka bukan sekadar individu yang hidup di bawah negara, tetapi bagian dari sebuah masyarakat yang mampu bergerak bersama. Namun di balik semangat tersebut, tanda-tanda bahaya mulai muncul. Aparat keamanan yang awalnya lebih banyak menggunakan peringatan dan pembubaran paksa perlahan meningkatkan respons mereka. Gas air mata mulai digunakan lebih sering. Peluru karet mulai ditembakkan ke arah massa. Kendaraan anti huru-hara mulai memenuhi jalan-jalan utama. Setiap hari, video bentrokan baru muncul di media sosial. Namun bahkan ketika kekerasan meningkat, jumlah demonstran tidak berkurang secara signifikan. Banyak yang percaya bahwa jika mereka terus bertahan, militer pada akhirnya akan terpaksa bernegosiasi. Salah satu alasan mengapa gerakan itu mampu bertahan adalah munculnya jaringan solidaritas yang luar biasa di tingkat masyarakat. Ketika demonstran berlari menghindari aparat, warga sekitar membuka gerbang rumah mereka sebagai tempat berlindung. Ketika peserta aksi kehabisan air minum di bawah panas matahari, pemilik toko membagikan air secara gratis. Ketika gas air mata ditembakkan ke kerumunan, relawan medis yang sebagian besar masih mahasiswa langsung bergerak memberikan pertolongan pertama. Banyak dari mereka bekerja tanpa organisasi resmi, tanpa perlindungan, dan tanpa jaminan keselamatan. Mereka hanya melihat sesama warga yang membutuhkan bantuan. Di Yangon, sejumlah restoran dan warung kecil mulai memasak dalam jumlah besar untuk dibagikan kepada para demonstran. Di Mandalay, para pengemudi sepeda motor membentuk jaringan informal untuk mengangkut korban bentrokan ke lokasi yang lebih aman. Di berbagai kota, para ibu rumah tangga berdiri di pinggir jalan membagikan makanan, masker, dan air minum. Tidak sedikit keluarga yang menggunakan tabungan pribadi mereka untuk membantu para peserta aksi yang kehilangan pekerjaan karena ikut gerakan pembangkangan sipil. Bagi banyak warga, perjuangan itu tidak lagi hanya milik para demonstran di jalan. Seluruh masyarakat mulai terlibat dengan cara mereka masing-masing. Semakin keras tindakan aparat, semakin banyak pula kisah-kisah keberanian yang muncul. Salah satu yang paling dikenal adalah seorang perempuan muda bernama Kial Sin,
yang lebih dikenal dengan nama panggilannya, Angel. Ia berusia 19 tahun dan aktif mengikuti demonstrasi di Mandalay. Pada tanggal 3 Maret tahun 2021, ketika bentrokan terjadi antara demonstran dan aparat keamanan, Angel tetap berada di jalan bersama peserta aksi lainnya. Foto dirinya mengenakan kaos hitam bertuliskan, "Everything will be okay," kemudian menyebar ke seluruh dunia setelah ia menjadi salah satu korban yang tewas hari itu. Dalam hitungan jam, wajahnya berubah menjadi simbol keberanian generasi muda Myanmar. Ia bukan politisi, ia bukan pemimpin gerakan nasional. Namun seperti banyak simbol sejarah lainnya, ia menjadi representasi ribuan anak muda yang memilih tetap berdiri meskipun mengetahui risikonya. Di berbagai kota lain, nama-nama yang tidak pernah masuk berita internasional juga mulai dikenal di lingkungan mereka sendiri. Ada mahasiswa yang mengubah apartemennya menjadi tempat perlindungan sementara bagi aktivis yang diburu aparat. Ada dokter yang berpindah-pindah lokasi setiap malam agar tetap bisa mengobati korban tanpa ditangkap. Ada guru yang diam-diam mengajar anak-anak secara sukarela setelah sekolah-sekolah terganggu oleh situasi politik. Ada pengemudi yang setiap hari mempertaruhkan keselamatannya untuk membantu mengeluarkan korban dari area bentrokan. Sebagian besar dari mereka tidak pernah menganggap diri mereka pahlawan. Mereka hanya melakukan apa yang menurut mereka harus dilakukan. Namun setiap tindakan solidaritas itu berlangsung di bawah ancaman yang semakin besar. Penangkapan mulai terjadi hampir setiap malam. Aktivis dicari dari rumah ke rumah. Rekaman kamera pengawas digunakan untuk mengidentifikasi peserta aksi. Banyak demonstran tidak lagi tidur di rumah mereka sendiri. Sebagian berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari penangkapan. Dalam banyak kasus, tetangga dan kerabat menjadi garis perlindungan pertama. Mereka memberikan tempat tidur, makanan, dan informasi mengenai pergerakan aparat. Hubungan antar warga yang sebelumnya biasa saja berubah menjadi jaringan perlindungan yang menyelamatkan banyak orang dari penangkapan. Pada saat yang sama, jumlah korban terus meningkat. Setiap kematian memperdalam kemarahan masyarakat. Setiap pemakaman berubah menjadi pengingat bahwa krisis ini tidak lagi sekadar perebutan kekuasaan antara politisi dan jenderal. Ini telah menjadi pertarungan yang menyentuh hampir setiap keluarga. Banyak orang tua mulai menghadapi ketakutan yang sama setiap kali anak mereka pergi mengikuti demonstrasi. Banyak anak muda meninggalkan rumah setiap pagi tanpa mengetahui apakah mereka akan kembali pada malam hari. Namun meskipun rasa takut semakin besar, perlawanan justru semakin meluas. Di mata militer, situasi mulai berubah menjadi ancaman yang jauh lebih serius daripada demonstrasi biasa. Yang mereka hadapi bukan lagi kerumunan sementara yang akan bubar setelah beberapa minggu. Mereka menghadapi gerakan nasional yang didukung oleh dokter, guru, mahasiswa, pekerja, biksu, dan keluarga biasa. Mereka menghadapi masyarakat yang semakin terorganisasi dan semakin marah. Dan ketika harapan untuk mengembalikan demokrasi melalui demonstrasi damai mulai memudar, sebagian warga mulai mempertimbangkan jalan yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Apa yang dimulai sebagai gerakan pembangkangan sipil perlahan bergerak menuju fase baru yang jauh lebih berbahaya. Di daerah-daerah perbatasan, sejumlah aktivis mulai mencari perlindungan kepada kelompok etnis bersenjata yang telah lama berkonflik dengan pemerintah pusat. Mahasiswa yang beberapa bulan sebelumnya masih berada di ruang kuliah mulai mempelajari cara bertahan hidup di hutan. Dokter yang sebelumnya merawat demonstran kini bersiap bekerja di wilayah konflik. Myanmar sedang bergerak menuju titik di mana demonstrasi tidak lagi menjadi bentuk perlawanan utama. Dan ketika titik itu tercapai, kudeta yang awalnya berlangsung hanya dalam beberapa jam akan berkembang menjadi krisis nasional yang jauh lebih panjang dan jauh lebih berdarah daripada yang pernah dibayangkan para jenderal pada subuh tanggal 1 Februari tahun 2021. Ketika militer Myanmar menangkap para pemimpin negara pada subuh tanggal 1 Februari tahun 2021, mereka kemungkinan membayangkan sebuah operasi yang akan selesai dalam hitungan hari atau minggu. Dalam sejarah Myanmar,
militer telah beberapa kali mengambil alih kekuasaan dan berhasil mempertahankan kendali negara. Banyak jenderal mungkin percaya bahwa demonstrasi pada akhirnya akan melemah, masyarakat akan kembali bekerja, dan kehidupan akan kembali berjalan seperti biasa di bawah pemerintahan baru. Namun semakin lama krisis berlangsung, semakin jelas bahwa kali ini situasinya berbeda. Yang mereka hadapi bukan hanya kemarahan terhadap kudeta, melainkan sebuah generasi yang telah merasakan kebebasan dan tidak bersedia melepaskannya begitu saja. Pada pertengahan tahun 2021, jalan-jalan yang sebelumnya dipenuhi demonstran mulai berubah. Bukan karena perlawanan menghilang, tetapi karena bentuknya berubah. Banyak aktivis menyadari bahwa demonstrasi damai semakin sulit dipertahankan di tengah penangkapan massal dan meningkatnya korban jiwa. Ribuan orang yang sebelumnya memimpin aksi di kota-kota besar mulai menghilang dari ruang publik. Sebagian ditangkap, sebagian bersembunyi, sebagian lainnya mengambil keputusan yang tidak pernah mereka bayangkan beberapa bulan sebelumnya, meninggalkan kehidupan lama mereka dan bergabung dengan perlawanan bersenjata. Di daerah-daerah perbatasan Myanmar, terutama wilayah yang selama puluhan tahun menjadi lokasi konflik antara pemerintah pusat dan kelompok etnis bersenjata, wajah-wajah baru mulai berdatangan. Banyak di antaranya adalah mahasiswa, guru, pegawai kantor, dokter muda, dan aktivis perkotaan yang sebelumnya tidak pernah memegang senjata. Mereka meninggalkan apartemen, kampus, dan pekerjaan mereka untuk memasuki hutan. Di sana, mereka menerima pelatihan dasar militer dari kelompok-kelompok etnis yang telah lama berperang melawan Tatmadaw. Bagi banyak orang, keputusan itu terasa mustahil beberapa bulan sebelumnya. Namun setelah melihat teman mereka ditangkap, ditembak, atau menghilang, banyak yang percaya bahwa pilihan mereka semakin sedikit. Salah satu perubahan terbesar setelah kudeta adalah lahirnya bentuk kepemimpinan baru di luar kendali junta. Anggota parlemen terpilih yang berhasil menghindari penangkapan mulai membentuk struktur politik alternatif yang kemudian dikenal sebagai National Unity Government atau NUG. Pemerintahan ini mengklaim mewakili hasil pemilu 2020 yang dibatalkan oleh militer. Meskipun tidak mengendalikan ibu kota atau institusi negara, NUG memperoleh dukungan dari banyak warga yang menolak legitimasi pemerintahan junta. Untuk pertama kalinya sejak kudeta, muncul pusat perlawanan politik yang mencoba menyatukan berbagai kelompok oposisi di seluruh negeri. Di lapangan, perlawanan juga berkembang melalui pembentukan People's Defense Forces atau PDF. Kelompok-kelompok ini muncul di berbagai wilayah dan seringkali terdiri dari warga biasa yang sebelumnya tidak memiliki latar belakang militer. Seorang mahasiswa teknik yang dahulu menghabiskan waktunya di ruang kuliah kini belajar merakit perlengkapan lapangan. Seorang guru sekolah dasar yang sebelumnya mengajar anak-anak kini membantu jaringan logistik perlawanan. Seorang pemilik toko yang dahulu hanya memikirkan keluarganya kini mengumpulkan dana untuk mendukung kelompok-kelompok lokal. Myanmar perlahan berubah dari negara yang menghadapi kudeta menjadi negara yang terjebak dalam konflik bersenjata yang semakin luas. Di tengah konflik tersebut, kisah-kisah solidaritas yang muncul pada masa demonstrasi tidak menghilang. Mereka justru berkembang dalam bentuk yang berbeda. Di banyak desa, warga berbagi makanan dengan keluarga yang melarikan diri dari daerah konflik. Ketika rumah-rumah dibakar atau pertempuran mendekat, masyarakat setempat membuka tempat tinggal sementara bagi para pengungsi. Guru-guru sukarela mendirikan sekolah darurat untuk anak-anak yang tidak lagi dapat bersekolah secara normal. Dokter dan tenaga medis yang sebelumnya menjadi bagian dari gerakan pembangkangan sipil kini membangun klinik lapangan di wilayah terpencil. Banyak dari mereka bekerja dengan peralatan yang sangat terbatas, tetapi tetap melayani masyarakat yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan. Di berbagai daerah, muncul tokoh-tokoh yang sebelumnya tidak dikenal siapapun. Seorang mahasiswa kedokteran yang terus merawat korban di daerah konflik meskipun menjadi buronan. Seorang guru yang mengajar puluhan anak pengungsi di bawah atap bambu sederhana. Seorang ibu yang mengorganisasi dapur umum untuk memberi makan keluarga-keluarga yang kehilangan rumah.
Sebagian besar nama mereka tidak pernah muncul di berita internasional. Namun bagi komunitas tempat mereka tinggal, mereka menjadi simbol bahwa kemanusiaan masih bertahan di tengah kekacauan. Sementara itu, harga yang harus dibayar masyarakat semakin besar. Ribuan orang ditangkap sejak kudeta dimulai. Ribuan lainnya kehilangan nyawa. Jumlah pengungsi terus bertambah dari tahun ke tahun. Banyak keluarga terpisah oleh konflik. Anak-anak kehilangan akses pendidikan. Usaha kecil yang sebelumnya tumbuh selama masa transisi demokrasi terpaksa tutup. Di banyak wilayah, kehidupan yang sempat membaik selama 1 dekade terakhir kembali mengalami kemunduran. Bagi generasi yang lahir setelah era junta militer, pengalaman tersebut menjadi benturan pertama mereka dengan kenyataan bahwa kebebasan politik tidak selalu bersifat permanen. Yang membuat tragedi ini terasa begitu pahit adalah kontras antara harapan dan kenyataan. Hanya beberapa bulan sebelum kudeta, jutaan warga Myanmar percaya bahwa negara mereka sedang bergerak menuju masa depan yang lebih stabil dan lebih terbuka. Mereka mengikuti pemilu, mereka membangun usaha, mereka merencanakan pendidikan anak-anak mereka. Banyak yang merasa sejarah akhirnya bergerak ke arah yang benar. Namun dalam satu pagi, semua kepastian itu berubah. Masa depan yang mereka bayangkan tidak hilang karena bencana alam atau perang asing. Masa depan itu hilang karena keputusan yang dibuat oleh segelintir orang yang memilih menggunakan kekuatan untuk mempertahankan kekuasaan. Bertahun-tahun setelah subuh tanggal 1 Februari tahun 2021, konflik yang lahir dari kudeta tersebut masih membentuk kehidupan Myanmar. Banyak wilayah tetap berada dalam ketidakpastian. Banyak keluarga masih menunggu anggota mereka yang dipenjara atau hilang. Banyak anak tumbuh di tengah konflik yang tidak pernah mereka pilih. Namun di balik semua itu, satu hal tetap bertahan, keyakinan sebagian besar rakyat bahwa masa depan negara mereka seharusnya ditentukan oleh warga, bukan oleh laras senjata. Ketika para jenderal memulai operasi mereka sebelum matahari terbit pada pagi tanggal 1 Februari tahun 2021, mereka berhasil menangkap presiden, menangkap Aung San Suu Kyi, dan mengambil alih institusi negara hanya dalam beberapa jam. Tetapi mereka tidak pernah benar-benar berhasil mengambil alih sesuatu yang jauh lebih sulit dikendalikan. Di rumah-rumah warga yang memukul panci setiap malam, di dokter yang merawat korban secara diam-diam, di guru yang terus mengajar anak-anak pengungsi, dan di ribuan orang biasa yang menolak menyerah, harapan itu tetap hidup. Dan karena itulah, kudeta yang dirancang untuk mengakhiri sebuah era justru membuka babak konflik baru yang masih menentukan nasib Myanmar hingga hari ini.